Halo guys, kita akan bahas saham IMJS dan IMAS Indomobil Group ya. Terkait dengan tag isu yang hari ini 2 Desember 2025 diumumkan akan dilakukan dan cum date-nya akan terjadi tanggal 8 Desember. Sebelumnya saya sudah bahas IMJ tag isu dari PANI, sekarang berbeda. Tag isu dari Indomobil, IMJS itu adalah lembaga perkreditannya dan Indomobil itu adalah dealer mobil, bukan cuma Suzuki ya. Indomobil itu sekarang sudah kita tahu bahwa ini adalah grup yang paling aktif mengakuisisi merek-merek mobil listrik Cina gitu, dan saya pikir memang dampaknya cukup bagus dilihat dari eh, laporan keuangannya. Nanti kita akan lihat juga laporan keuangannya. Pertama kita akan lihat grafik sahamnya. Kenapa? Di indikator saya, di sistem saya ada bunyi alarm kencang sekali, IMJS dan IMAS ini. Ini menunjukkan bahwa saham ini patut untuk dilihat, dianalisa dan diteliti gitu. Dan memang hari ini terjadi break ya di 1355 harganya, berarti ada di sini. Cukup tinggi, sempat naik tinggi juga, dan ini adalah berita-beritanya. Yang merah ini adalah total asetnya. Ada kenaikan tipis, ekuitasnya juga naik tipis, ini wajar saja. Dan tapi revenue-nya lumayan gitu ya. Jadi laba bersihnya naik 200% di Q3 2025. Jadi ini cukup. Pertama saya akan ke saham IMAS dulu aja, nanti baru IMJS. Walaupun yang arah isu itu IMJS, tapi saya ke IMAS dulu saja. Kenapa? Karena ini induknya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di chat ini, jelas ini bahwa ini cukup panjang dan ini break. Jadi ini menandakan bahwa trennya akan cukup panjang nanti ya. Setidaknya sampai tanggal 8 Desember lah. Itu minimal gitu ya. Setelah itu mungkin akan terkoreksi sedikit atau jeda sedikit, kemudian bisa berlanjut. Kita belum pastikan, kita akan lihat di finansialnya. Ini adalah total aset per kuartal, satu batang ini per kuartal ya. Kelihatan sekali per kuartal itu dia naik 2,98%, jadi cukup tinggi gitu ya. Dan sekarang total asetnya ada di 72 triliun, ekuitasnya juga naik per kuartal rata-rata. Ini sudah diselup ya, sudah dirumuskan secara matematika. Kenaikan per kuartalnya 1,82%. Tipis tapi lumayan gitu ya. Ada kenaikan yang konstan. Ini revenue-nya juga naik lebih tinggi ya, 3,43. Jadi revenue itu total penjualannya naik 3,43% per kuartal, per 3 bulan. Dan net income-nya juga wajar saja, ini karena sedang ekspansi, ada merah-merah sedikit ini terkait dengan arus kas tentu saja ya. Bisa dikonfirmasi di sini. Perusahaan ini rajin melakukan investasi, harus kasih investasi sehingga negatif gini. Jadi nggak masalah. Dan kalau kita lihat fixed asetnya juga naik. Jadi aset tetapnya juga naik, artinya secara pertumbuhan eh, cukup berkualitas Indomobil sukses ini karena ada aset tetapnya. Dan sekarang sudah R2 sebetulnya, sudah cukup tinggi karena hari ini dia naik 18,86%. Lebih rendah dibanding saudaranya IMJS yang sekitar 24% kalau nggak salah ya. Ini kalau kita lihat beritanya, ini adalah resume laporan keuangan ya. Jadi target-targetnya
ini di rekomendasinya buy di 1355, 1287, open low 1197. Jadi kita bisa buy di beberapa titik untuk emas ini. Kita akan ke beritanya, bahwa teknikal terkonfirmasi oleh berita, yaitu hari ini tanggal 2 naik 18,6 di harga 1355, momentumnya 34,1, cukup sangat kuat sekali, bukan cukup kuat tapi sangat kuat. Dan kenaikan saham sebesar di kenaikan sebelumnya relatif datar ya, jadi ini momentum yang sangat kuat sekali dan mendadak gitu ya. Di sini juga kita lihat grup taksi, gendong Indomobil, jadi beritanya cukup positif semua. Bisa di capture kalau mau capture, ini berita-berita yang sudah difilter, sudah dimasukkan dalam berbagai sumber, ada di sini. Jadi di bawah sih masih ada juga ya. Jadi ini saja cukup. Kita sekarang ke saham IMJS. Jadi rekomendasi saya saham ini cukup bagus dengan adanya right issue dari IMJS. Dan IMAS ini adalah pembeli siaga dari IMJS. Jadi nggak perlu takut sepi gitu ya. Pasti ramenya. Gitu. Kenapa? Karena IMAS mempunyai kepentingan produknya dibeli. 1000. Kita lihat sekarang IMJS ya. Kalau IMJS ini karena dia yang punya gawe gitu ya. Nah ini kita tunggu dulu. Dia sudah beberapa kali kalau kita lihat di sini total asetnya juga seperti ini, dan dia sudah beberapa kali percobaan break ya. Begitu laporan keuangan muncul, RUPS terjadi dan dia mulai naik. Kita lihat finansialnya dulu. Finansialnya juga lumayan bagus ya, revenue-nya naik 2,2% per kuartal. Jadi kalau per tahun ini kurang lebih ya 2 kali 4, 8,8, 10%, cukup tinggi gitu ya. Sahamnya memang sudah cukup tinggi kalau MJS, kalau IMAS tadi cukup datar. Tapi ini wajar karena isu right issue ini sudah bergema jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi right issue yang baru saja diumumkan kemarin, hari ini 2 Desember 2025, itu sudah menunjukkan tanda-tanda kalau kita lihat di beritanya sekarangnya. Di 2 Desember ini cukup banyak berita. Berita hotnya adalah 500 miliar hasil right issue. Rencana ini, right issue tanggal 8 ini ya, akan diberikan kepada anak usaha PT CSM untuk borong 1.650 kendaraan IMAS Indomobil. Naik 24,62%, sekitar 25 ini kena arah. Mungkin besok tanggal 3 ini akan kesulitan untuk masuk karena sudah kena arah. Buy di 324, open buy di 308 dan open low-nya di 279. Semuanya open buy ya, open low, open buy. Penyampaian prospektus, dan ini adalah beritanya. Indomobil gelar isu ini sudah tanggal 24 kemarin, sudah isunya sudah. Jadi karena IMJS ini sudah bahkan kayaknya di sini-sini di bawah-bawah itu sudah ada berita IMJS lagi isu gitu ya. Dan baru direalisasi ini, itu sebabnya creepingnya, naiknya ini ya, dari November awal nih 4 harganya di 228, sekarang sudah di 324, sudah naik cukup tinggi emang ya masih. Apakah masih bisa naik lagi? Kemungkinan bisa karena ada dorongan dari IMAS-nya. Jadi dua saham ini bisa dibilang saham kembar, dan ketika
sinkronasinya bagus, menurut saya Rekisu ini akan disambut positif oleh karena hasil Rekisunya menurut saya sangat produktif sekali dan berpotensi menaikkan size perusahaan dari sisi ekuitas maupun dari sisi revenue-nya. Oke, demikian analisa saham IMMJS dan IMAS. Kita akan buktikan bahwa saham itu bukan tidak bisa dianalisa. Kita tunggu apakah benar. Ini adalah analisa lumayan menengah ya. Mungkin sebulan, setidaknya bukan 1-2 hari. Karena checkpointnya nanti ada di tanggal 8 Desember gitu ya. Apakah ini akan dilanjutkan atau terkoreksi sebentar. Tapi yang pasti nggak ada saham yang naik terus menerus. Oke, thank you. See you next time.